Hello, welcome to my channel, Virama. Halo teman-teman. Hari ini Virama akan menceritakan tentang Gunung Lawu. Legenda Gunung Lawu. Legenda Gunung Lawu erat kaitannya dengan kerajaan Majapahit, khususnya raja terakhirnya, Prabu Brawijaya kelima. Konon, menjelang keruntuhan Majapahit, Prabu Brawijaya kelima menyingkir ke Gunung Lawu dan menghabiskan sisa hidupnya sebagai pertapa di puncak Lawu. Ia tidak melarikan diri, melainkan menuju puncak Gunung Lawu untuk melakukan pertapaan bertapa. Konon, ia ditemani oleh beberapa abdi setianya, termasuk Ki Ageng Mahesa Jenar dan Sunan Lawu. Di puncak Gunung Lawu, Prabu Brawijaya kelima kemudian moksa, yaitu menghilang secara spiritual dan menyatu dengan alam. Sejak saat itu, Prabu Brawijaya kelima dipercaya menjadi penguasa gaib yang tak terlihat Gunung Lawu, dan gunung ini diyakini sebagai tempat bersemayamnya arwah para leluhur, khususnya yang berhubungan dengan Majapahit. Di puncak Lawu, konon terdapat kerajaan gaib yang dipimpin oleh Prabu Brawijaya V dengan para abdinya yang setia menjadi patih dan penjaga. 3 puncak sakral Lawu. Gunung Lawu memiliki 3 puncak utama yang sangat dihormati dan dianggap sakral, yaitu Hargo Dalam, dipercaya sebagai tempat pertama Prabu Brawijaya kelima memulai pertapaannya. Hargo Dumilah, ini adalah puncak tertinggi Gunung Lawu dan diyakini sebagai lokasi Prabu Brawijaya kelima moksa. Seringkali, peziarah atau pendaki melaporkan melihat fenomena cahaya misterius di sini yang dianggap sebagai penampakan spiritual. Hargo Dumiling, puncak ini dipercaya sebagai tempat bersemayamnya para abdi setia Prabu Brawijaya kelima yang ikut moksa bersamanya. Banyak pendaki dan peziarah datang ke Lawu untuk melakukan ritual atau tirakat, terutama pada momen-momen penting seperti malam 1 Suro Tahun Baru Jawa atau selama bulan Suro Muharram. Konon, Raja Majapahit itu pergi ke gunung untuk menghindari kejaran pasukan pimpinan Adipati Cepu. Pada prosesnya, pasukan Adipati Cepu tidak pernah berhasil menangkap Prabu Brawijaya. Sementara di puncak Lawu, Prabu Wijaya mengikrarkan sumpah untuk Adipati Cepu. Siapa saja orang-orang dari Cepu atau keturunan langsung Adipati Cepu akan celaka jika naik ke Gunung Lawu. Hingga kini sebagian orang masih mempercayai sumpah yang lekas jati mitos tersebut. Mitos. Pantangan atau larangan. Ada banyak aturan tak tertulis yang harus ditaati pendaki, seperti larangan membawa daging, larangan berkata kotor, atau larangan memakai pakaian berwarna hijau daun. Konon, melanggar pantangan ini bisa mendatangkan kesialan atau musibah. Pasar setan. Di beberapa jalur pendakian, terutama di sekitar Hargo Dumilah, dipercaya ada pasar setan atau pasar gaib. Pendaki yang kurang beruntung atau memiliki indera keenam, yang PK konon bisa mendengar suara riuh seperti pasar, namun tidak melihat wujudnya. Beberapa cerita bahkan menyebutkan ada yang merasa membeli sesuatu secara tidak sadar. Legenda dan mitos ini membuat Gunung Lawu menjadi lebih dari sekadar gunung untuk didaki. Ia adalah tempat yang memiliki nilai sejarah, spiritual, dan budaya yang mendalam bagi masyarakat Jawa. Oh iya, ada satu lagi mitos teman-teman, yaitu burung jalak Lawu. Gunung Lawu juga memiliki legenda tentang nyawa dan kemampuan mendengarkan perkataan para pendaki, serta mitos tentang jalak Lawu yang diyakini sebagai jelmaan salah satu pengikut Brawijaya. Burung jalak Lawu yang memiliki bulu coklat dan dada berwarna kuning gading diyakini sebagai jelmaan Wangsa Menggala, salah satu pengikut Prabu Brawijaya V. Burung ini diyakini membantu para pendaki yang tersesat di Gunung Lawu. Oke teman-teman,
tentang cerita legenda mitos Gunung Lawu. Percaya atau tidak percaya guys, tetap patuhi aturan-aturan yang ada ya. Jangan lupa subscribe, komen, dan share ya teman. Thank you.